Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Juno Prisma, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Putih. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kebijakan Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disingkat dengan PDT, UKT, PT, khususnya pada bidang pembelajaran. Saya akan menjelaskan 8 poin pada bidang pembelajaran, yaitu poin pertama tentang deskripsi mata kuliah, poin kedua tentang capaian pembelajaran, poin ketiga tentang materi pembelajaran, poin keempat tentang sistem pembelajaran, poin kelima tentang metode pembelajaran, poin keenam tentang interaksi antara dosen dan mahasiswa, poin ketujuh tentang sistem penilaian mata kuliah, dan yang terakhir adalah poin ke-8, yaitu cuplikan video proses pembelajaran dari mata kuliah Kebijakan Publik. Pada poin 1, yaitu pada deskripsi mata kuliah, saya mengampu mata kuliah Kebijakan Publik dengan kode mata kuliah IAN 309 pada semester 7 dan tipe mata kuliah ini dalam kategori wajib dan memiliki bobot 3 SKS. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus dan wajib di perkuliahan pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Selanjutnya, mata kuliah ini merupakan salah satu sub kajian dalam administrasi negara dan administrasi publik yang membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, di antaranya ruang lingkup ilmu administrasi, makna kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan ilmu administrasi, dan proses kebijakan. Selanjutnya pada poin kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK, yaitu mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Adapun pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-4, yang dimana kemampuan akhir mahasiswa ialah mampu menjelaskan definisi kebijakan publik, konsep dan ruang kebijakan publik, serta mampu memahami dan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik. Selanjutnya, pada pertemuan ke-5 sampai minggu ke-7, kemampuan akhir mahasiswa ialah mampu menjelaskan dan menerapkan teori-teori kebijakan publik, serta mampu menjelaskan proses kebijakan publik. Selanjutnya, pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-11, kemampuan akhir mahasiswa yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan. Selanjutnya, pada pertemuan minggu ke-12 sampai minggu ke-15, kemampuan akhir mahasiswa yaitu mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Sedangkan pertemuan minggu ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran sebagai berikut. Pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-4, materi pembelajaran yaitu definisi atau makna administrasi publik, konsep administrasi publik, dan ruang lingkup kebijakan publik, serta pendekatan dalam ilmu administrasi negara atau publik. Pada pertemuan kelima sampai minggu ke-7, materi pembelajaran yaitu teori-teori kebijakan publik serta proses kebijakan publik. Pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-11, materi pembelajaran yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan. Pertemuan minggu ke-12 sampai minggu ke-15, materi pembelajaran melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu sistem pembelajaran. Saya menggunakan metode kombinasi, dengan kata lain dengan sistem daring sinkronus dan luring sinkronus. Adapun dalam metode daring sinkronus, saya menggunakan sistem teknologi yaitu menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Adapun cara kerjanya yaitu memberikan link Google Meet ataupun Zoom melalui WhatsApp ataupun singkat dengan WA
kepada ketua kelas atau komti untuk diberikan kepada rekan-rekan kelas yang akan mengikuti perkuliahan. Dalam metode luring sinkronus, saya menggunakan fasilitas ruangan yang telah disediakan oleh pihak fakultas dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pada poin kelima, yaitu metode pembelajaran. Saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring memakai metode ceramah. Dikarenakan dengan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring sangat efektif dikarenakan akan menyisipkan penjelasan serta contoh yang digunakan dalam melakukan perkuliahan. Selanjutnya, saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran sistem luring dan daring memakai metode small group discussion. Dikarenakan dengan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring dalam metode small group discussion akan menjadikan peserta perkuliahan dapat berbagi menyamakan perspektif antar individu dalam menyamakan persepsi dalam analisis studi kasus. Selanjutnya, saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran dengan sistem luring dan daring memakai metode case analysis atau analisis kasus. Dikarenakan membutuhkan pemahaman langsung kepada regulasi yang akan menjadi objek dan subjek kasus itu sendiri dalam ruang lingkup administrasi negara ataupun publik. Selanjutnya, pada poin ke-6, yaitu interaksi mahasiswa dengan dosen dalam proses pembelajaran. Interaksi mahasiswa dengan dosen dalam pembelajaran memiliki 2 subpoin, yaitu sub pertama, sistem penilaian. Sub kedua, rubrik penilaian. Adapun sub sistem penilaian yang dimaksud ialah penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam mengukur keberhasilan capaian mata kuliah yang saya ampu, baik individu maupun kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut. Tugas per kelompok berupa pemakalaan, artinya adanya penyaluran pemikiran yang didapatkan selama perkuliahan yang telah dilalui. Tugas per individu berupa penulisan langsung bagi peserta atau mahasiswa yang diberikan penugasan yang terperinci. Sistem penilaian ini didiskusikan pada pertemuan pertama saat kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, sub rubrik penilaian, yaitu rubrik penilaian analitik yang digunakan yaitu organisasi, isi, dan gaya presentasi. Adapun yang dimaksud dengan organisasi ialah terorganisasi dengan sistem menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Selanjutnya, yang dimaksud dengan isi ialah isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran. Selanjutnya, yang dimaksud dengan gaya presentasi ialah berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme para pendengar. Dan selanjutnya pada poin ke-7, yaitu sistem penilaian atau dalam hal distribusi nilai memiliki nilai angka dan nilai huruf yang mengukur capaian keberhasilan mahasiswa tersendiri dengan rincian sebagai berikut. Apabila mahasiswa mendapat nilai angka 0 sampai 50, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai E. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 51 sampai 59, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai huruf D. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 60 sampai 69, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai huruf C. Selanjutnya, apabila mahasiswa tersebut mendapatkan nilai angka 70 sampai 79, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai huruf B. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 80 sampai 100, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai huruf A. Nilai angka dan nilai huruf yang dijelaskan terdapat pembagian presentasi penilaian, yaitu tugas 1 berbobot 20%. Pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-7, tugas 2 berbobot 30%. Pada pertemuan minggu ke-8, yaitu ujian tengah semester. Tugas 3 berbobot 20%. Pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-15.
Tugas 4 berbobot 30% pada pertemuan minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Dengan total bobot persentase 100% dalam evaluasi proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Kebijakan Publik untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Putih. Berikutnya pada poin ke-8 yaitu cuplikan video proses pembelajaran yang akan dilaksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan yang kemarin, yang dimana mata kuliah yang kemarin itu juga dengan mata kuliah yang sama yaitu Kebijakan Publik. Di sini kita akan meneruskannya yaitu tujuan yang selanjutnya, mengetahui tujuan pembelajaran ini yaitu mengetahui konsep dasar kebijakan publik. Dan yang kedua itu menjelaskan hubungan kebijakan publik, politik, dan negara. Nah, di sini ada kebijakan umum, kebijakan strategi nasional ya, atau disebut kebijakan nasional. Di sini ada undang-undang ya, yang pembuatan terletak dengan presiden yang disetujukan oleh DPR dan peraturan pengganti undang-undang ataupun Perpu. Perpu itu peraturan pengganti undang-undang ya, dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Apa itu artinya? Hukum itu bersifat memaksa ya. Mau tidak mau itu harus dilakukan ya. Namun di sisi lain sudah dilibatkan oleh stakeholder ataupun tokoh-tokoh dari pihak masyarakat ya. Partisipasi masyarakat ada tadi kan teorinya. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Terus yang kedua itu PP ataupun peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang berwenang menerbitkannya berada di tangan presiden ya. Jadi eksekutif legislatif berperan ya di dalam membuat regulasi, membuat aturannya, berperan ya. Jangan sampai nanti walaupun DPR itu ada tugas-tugasnya tertentu ya tetap kita berpedoman ke DPR saja. Oh, undang-undang DPR aja enggak. Artinya presiden juga ikut peran di dalam membuat peraturan presiden, instruksi presiden, ada ya instruksi presiden, keputusan presiden atau maklumat presiden. Maklumat itu enggak? Himbauannya itu salah satunya seperti COVID-19 kemarin ada, dia kan tidak ada di dalam aturan, tapi presiden di dalam waktu mendesak ataupun kritis ya, ketika itu untuk mengurangi penyebaran, maka presiden mengeluarkan maklumat presiden kepada masyarakat agar berada dalam rumah, mencuci tangan, ya kan? Itu yang diberikan. Lockdown itu yang sangat luar biasa ya. Lockdown itu tidak boleh berpergian, jadi harus berada di rumah untuk menjaga ketidaksebaran dari virus COVID-19 ya. Ini kan maklumat presiden, keadaan tertentu ya, dapat mengumatkan presiden. Jadi di dalam kritis itu presiden bisa mengeluarkan tanpa melalui proses-proses seperti perencanaan dan lain sebagainya hal ya. Tetapi ketika dia sudah mengetahui, wah ini kok seperti ini, nah presiden bisa gitu maksudnya langsung mengeluarkan dengan keadaan kritis. Ya. Kalau kebijakan manajerial ini lebih pada teknis ini. Tadi kan kebijakan umum ya, kebijakan umum atau kebijakan nasional. Manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang pemerintah, peraturan menteri. Nah ini dia kebijakan yang saya sampaikan tadi. Menteri juga mengeluarkan suatu kebijakan ya, seperti peraturan menteri kan, pernah dengar kan? Peraturan Menteri Kesehatan tentang A, B, dan C ya. Seperti Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan ini ya, PKN dan lain sebagainya hal itu, menteri-menterinya itu mengeluarkan kebijakan tersendiri dan itu sah ya. Terus kebijakan teknis operasional, penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau instruksi Direktur Jenderal dan masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Kalau non-departemen ini seperti BPK, itu non-departemen, tapi dia di bawah naungan Negara Republik Indonesia ya. Itu dia tidak jauh lah seperti independen juga dia jatuhnya, konon itu BPK dan sebagainya. Nah ini nih
Ini nih. Nah, ini tadi kan yang sekilas tadi yang kita jelaskan tadi. Lembaga tertinggi di Indonesia. Nah, ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama setara. Ya. Sini kita akan memahami lembaga tertinggi. Kita harus memahami ini dikarenakan kita akan mengetahui seperti tujuan pembelajaran ini tadi, yaitu tentang mengetahui tentang sistem politik ya, pemerintahan. Jadi sini kita ada legislatif, sebenarnya eksekutif ya, tapi bisa berubah-ubah juga. Eksekutif dan yudikatif ya, yudikatif. Nah, legislatif lembaga apa saja? Ayo, tuh di gedung Senayan itu banyak tertulis di situ tuh. Siapa-siapa aja yang terlibat di legislatif itu tuh. Siapa tuh? Ya. MPR, DPR, DPR enggak, DPD. Kalau DPRD itu setingkat provinsi, itu provinsi ya. Atau di kita ini namanya tuh DPR RA ya. Nah, kenapa hal demikian bisa? Karena kita mempunyai otonomi daerah khusus ya. Makanya kita bisa mengubah. Kalau di Aceh ya, di Aceh ada empat ya yang otonomi daerah khusus. Kalau kita mengatakan otonomi daerah, seluruh provinsi otonomi daerah. Tetapi yang membedakannya itu otonomi daerah, hanya otonomi daerah dan otonomi daerah khusus. Ya. Siapa saja itu? Coba, ada yang tahu nggak? Aceh, ya tentu ya. Terus siapa lagi? 3 lagi? Jogja, oke? Okay? Jakarta, oke? Okay? Dan Papua. Ya, betul ya? Betul yang dia sampaikan? Ya benar, itu adalah ibu kota yang otonomi daerah khusus ya. Mereka bisa lebih diberi wewenang oleh pusat ya kepada pemerintahan daerah itu sendiri. Yang termasuk yang disebutkan tadi. Eksekutif ini siapa saja nih? Yuk. Presiden ya. Presiden dan wakil. Oke, ini otomatis ya. Wakil. Presiden terus. Ya, setingkat ini dulu, setingkat provinsi dulu, setingkat pusat dulu. Menteri ya, menteri dan wakil menteri ya, ya menteri ya. Ini adalah eksekutif, ingat, ini adalah eksekutif, menteri ya, menteri dan wakil menteri. Ini adalah eksekutif ya, setingkat nasional. Kalau daerah, ayo yang disebutkan tadi, gubernur ya, gubernur ya. Setingkat kabupaten. Bupati lah, bupati atau, yuk, apa? Yuk, iya, Bali kota ya, Bali kota. Ya, karena kita berada di Aceh ya, ada kota Sibu Salam ya, ada kota Sumawe, kota Banda Aceh. Yudikatif, MA dengan MK ya. Ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan memiliki peran masing-masing. MK ini sama-sama peradilan ya. Ini artinya peradilan, lembaga peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia, peradilan negara Republik Indonesia. MK ini ketika ada peraturan perundang-undangan yang bermasalah maka akan dibahas di MK. Kan sering tuh anggota DPR apabila masyarakat yang belum puas dengan aturan tersebut bisa diajukan ke MK kan. Nah, ya namanya juga negara demokrasi, kita diberikan keleluasaan karena kita harus mengingat kedaulatan negara itu paling besarnya itu di tangan rakyat ya. Kedaulatan ataupun wewenang tertinggi di Republik Demokrasi itu ya di masyarakatnya sendiri. Ya. Di sini tentang apa tadi? Tentang sengketa perundang-undangan ya. Perundang-undangan perpolitikan ya. Sedangkan MA ini apa? MA ini adalah menjaga, salah satunya itu tugasnya nama baik hakim-hakim MK. Nah, kita kembali kepada DPR tadi ada 3, oke. Undang-undang yang pertama, yang kedua, ya undang-undang peraturan pasti undang-undang ya, regulasi terus.
Ya, atau namanya itu budgeting ya. Budgeting. Budgeting ini adalah penganggaran. Penganggaran atau anggaran ya. Nah, terus yang terakhir ada 3 tuh. Ya, ya. Berarti sebagai pengawas ya. Pengawas. Ingat, ada 3 tugasnya DPR itu yang sangat penting secara peraturan undang-undang itu ada 3 ya. Oke, sebelum saya tutup ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan semua. Saya persilahkan pada adik-adik mahasiswa. Silakan. Ya, dari laki atau cewek dulu nih? Ah? Oh, dari cowok nih. Oke. Ya, silakan dari cowok ya. Apa? Ya, silakan. Sifat sebelumnya dari penjelasan Bapak tadi, saya sering mendengar adanya slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam perencanaan kebijakan publik? Ya. Berarti ada slogan yang ini ya, dari rakyat, oleh rakyat. Nah, terus dan untuk rakyat. Artinya tadi pertanyaan ini bisa diulangi pertanyaannya tadi. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam perencanaan kebijakan publik? Ini bisa siapa sih? Saya. Ini saya kira sudah dicatat gitu. Ada di semua. Ya, satu pertanyaan satu ya, biar saya mengingat. Nah, oke, cukup di sini saja. Oke. Jadi ada slogan dulu dari rakyat, ya, rakyat, oleh rakyat, rakyat dan untuk rakyat. Ini slogan demokrasi dari rakyat melalui pemilu ya, dari rakyat, masyarakat umum, publik, masyarakat umum, dan dipilih oleh rakyat dan menjadi pemimpin dari rakyat. Itu sederhananya. Nah, jadi seperti bupati, gubernur, dan presiden itu dipilih dari rakyat, selanjutnya dipilih oleh rakyat dan menjadi pemimpin dari rakyat. Nah, ya, saya kira sudah jelas ya, sederhana, tapi ini menyentuh sekali nih. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari kita, untuk kita, dan untuk semua. Ya, itu sederhana ya. Terus yang kedua, saya persilahkan. Baik Pak, tadi dalam penjelasan materi Bapak ada tentang perencanaan dan dalam pembentukan kebijakan. Ya. Jadi dalam sebuah perencanaan dan pembentukan kebijakan tentunya ada yang menyasar pada masyarakat. Ya. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut memiliki tata urutan regulasinya? Oh, ini cerita tata urutan ya? Ya, Tata urutan. Berarti di sini tadi bicara slogan, di sini kita tata urutan. Nah, ini langsung bisa dihapus ya, karena keterbatasan papan tulis. Oke. Nah. Tata peraturan ya. Peraturan atau regulasi ya. Regulasi. Nah, yang tertinggi. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasannya ada konstitusi tertinggi itu ialah, ayo, tadi pernah saya singgung. Konstitusi tertinggi di Republik Indonesia itu apa? Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ada turunnya kemudiannya yaitu, ayo, apa? D-nya dihilangi? Undang-undang. Yang selanjutnya, ayo. Instruksi Presiden, Perpu, instruksi Presiden,
Ya, ini yang tertinggi ya. Terus ada namanya impres ini instruksi presiden, terus adanya peraturan perubah undang-undang. Ini dari presiden juga ya. Pokoknya aturan segala yang diberikan oleh presiden, yang dikeluarkan oleh presiden, yang kita perjelaskan tadi seperti ada maklumat presiden ya. Ya. Ini terus yang kedua ini tingkat daerah, ayo apa tuh? Kalau di Aceh ini namanya kanun. Ya. Kanun daerah ataupun daerah ya, yang berprovinsi di provinsi ya. Terus nanti ada kanun di kabupaten atau kota ya. Di sini provinsi maksudnya, provinsi ya. Provinsi. Nah, dari tata urutan ini pertanyaannya, apakah bisa aturan itu tidak sesuai dengan yang di atasnya? Artinya, apakah undang-undang bisa bertentangan dengan Undang-Undang 1145? Bisa nggak? Ya? Bisa nggak? Ayo. Ya nggak bisa lah. Karena sudah dikatakan bahwa konstitusi tertinggi itu Undang-Undang 1945. Apapun itu, anaknya ataupun turunannya itu tidak boleh terlepas atau di luar dari koridor pemahaman tentang Undang-Undang 1945. Ketika menimbulkan undang-undang maka timbullah instruksi presiden. Ya, bisa saja instruksi presiden disamaratakan dan akan menjadi kanun ataupun peraturan daerah. Peraturan daerah ya. Peraturan daerah. Itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1145 atau yang di atasnya. Pernah nggak dengar peraturan menteri? Terus di bawahnya itu ada juga peraturan. Itu tidak boleh bertentangan karena dia tata peraturannya itu sudah jelas. Peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya atau payung hukumnya. Ya. Itu tidak boleh berbeda atau berbenturan, ya. Jadi kanun juga demikian, kalau kanun kabupaten kota juga demikian. Ya. Jadi ini tidak boleh di luar dari koridor peraturan perundang-undang yang sebelumnya. Ya, harus sesuai. Turunannya sudah jelas Undang-Undang 1945, turunannya undang-undang dan pecahan dari undang-undangan itu menjadi kanun pemerintahan daerah. Itu tidak boleh bertentangan dengan kanun yang di atasnya ataupun aturan di atasnya. Kanun itu adalah penyebutan untuk di provinsi Aceh ya. Kalau di luar daerah itu perda namanya. Peraturan daerah itu setingkat provinsi ya. Nah, kalau di Aceh itu kanun atau perda kalau cara bahasa Indonesianya ya. Sekiranya ya, ini mungkin ada tugas yang tadi mungkin sudah lama saya tampilkan tadi, mungkin bisa di screenshot ataupun apa untuk lengkapi atau dibuat atau diselesaikan oleh pada adik-adik semua ya. Cukup dikarenakan sudah waktunya sudah selesai dan pembahasan kita juga sudah selesai ya. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua ya. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.